Setelah malam di mata jiwa, Ardi seperti menjadi orang yang berbeda. Bukan berubah dalam arti negatif, tapi lebih tenang. Tatapannya tidak lagi gelisah, dan caranya berjalan tak lagi berat seperti sebelumnya. Seolah sesuatu yang membebani hatinya selama ini telah lepas dari dadanya. Aku tahu pengalaman itu bukan hal kecil untuknya. Berdiri sendirian di tengah lingkaran batu, berhadapan langsung dengan bayangan yang selama ini bersembunyi dalam pikirannya. Bukan semua orang sanggup melakukan itu. Kami berdua kembali menjalani hari seperti biasa. Tapi entah kenapa, dalam hati aku tahu semuanya belum benar-benar selesai. Setiap malam, aku mulai bermimpi aneh lagi. Bukan mimpi yang menakutkan, seperti waktu awal datang ke desa, tapi mimpi yang membuatku merasa seperti sedang disuruh mengingat sesuatu yang pernah kulupakan. Seperti berada di dalam ruangan kosong yang dipenuhi suara-suara samar, atau berdiri di tepi tebing sambil memandangi lautan yang berubah-ubah warna. Kadang dalam mimpi itu, aku melihat bayangan Ardi, tapi dia selalu berjalan menjauh. Aku memanggil, tapi dia tidak menoleh. Pagi hari ketiga setelah kejadian di mata jiwa, Pak Daeng datang ke rumah dengan wajah serius. Ia duduk di depan kami, tanpa basa-basi, lalu berkata, "Kalian sudah membuka satu lapisan terakhir, tapi ada satu yang belum. Lapisan asal." Aku bingung. "Maksudnya gimana, Pak?" Pak Daeng menghela napas panjang. Makhluk berkepala 3 itu tidak muncul dari tanah. Ini begitu saja. Mereka lahir dari darah, dari sejarah, dan dari perjanjian lama yang tidak pernah dibatalkan. Ardi tampak ragu. "Perjanjian?" Pak Daeng mengangguk. "Ratusan tahun lalu, sebelum desa ini terbentuk seperti sekarang, ada satu keluarga tua yang menjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Mereka bukan dukun, bukan juga bisu biasa, tapi penjaga garis antara hidup dan mati. Salah satu dari mereka yang terakhir dikhianati. Ia dibunuh oleh orang yang ingin menguasai kekuatan itu. Sejak saat itu, batas menjadi retak. Dan dari celah itu, muncul 3 sosok yang kemudian dikenal sebagai kepala manusia, kerbau, dan kegelapan." Aku mendengar semua itu dengan jantung berdetak cepat. Rasanya seperti semua kepingan cerita yang kami alami selama ini mulai menyatu. Tapi yang membuatku semakin tak tenang adalah saat Pak Daeng menatapku lama, lalu berkata pelan, "Salah satu darah dari keluarga itu ada di kamu." Aku terdiam. Jantungku berhenti sesaat. "Maksud Bapak, saya?" "Iya," katanya. "Nenek buyutmu berasal dari tanah ini. Tapi dia pergi sebelum perang besar terjadi. Dia membawa satu benda tongkat kayu itu." Aku menunduk, memandang tongkat pengingat yang masih kusimpan di sudut ruangan. Selama ini aku mengira itu hanya simbol, hanya tanda bahwa aku dipercaya menjaga cerita. Tapi ternyata itu bukan sekadar benda. Itu adalah bagian dari perjanjian lama, dan sekarang aku yang mewarisinya. Pak Daeng melanjutkan, "Kamu tidak harus menanggung kutukan itu. Tapi kamu punya pilihan. Kalau kamu mau, kita bisa tutup semuanya. Tapi kamu harus bersedia masuk ke tempat asal perjanjian itu dibuat. Satu tempat yang tidak pernah dikunjungi lagi sejak hari pengkhianatan terjadi. Goa tua di bawah akar bisu." Ardi langsung berdiri. "Saya ikut." Tapi Pak Daeng menggeleng pelan. "Tempat itu hanya bisa dimasuki oleh darah yang terikat. Hanya satu orang. Dan dia harus pergi sendiri." Aku menelan ludah. Rasanya seluruh tubuhku dingin. Tapi di saat yang sama, aku tahu ini memang jalanku. Sejak awal aku tidak datang ke desa ini karena kebetulan semua yang terjadi bukan semata tak terbiak. Aku datang untuk mengakhiri sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan terbuka. Sore itu, aku bersiap. Pak Daeng memberiku seikat daun wajah, satu kantong kecil berisi garam dan kapur sirih, serta satu kain panjang berwarna hitam keabu-abuan. Katanya, itu bukan perlindungan, tapi pengingat bahwa aku bukan sendirian. Aku membawa tongkat pengingat. Dan sebelum pergi, Ardi memelukku erat. "Kalau lo nggak balik dalam sehari," katanya pelan, "gue tetap bakal nyusul." Aku hanya tersenyum kecil. "Kalau gue nggak balik, lo jaga cerita ini." Perjalanan ke Goa Tua tidak mudah. Jalannya sempit, licin, dan penuh semak berduri. Tapi entah bagaimana, kakiku seperti tahu kemana harus melangkah. Seperti tubuhku mengingat jalan yang pikiranku tidak tahu. Saat aku sampai di mulut goa, hari mulai gelap. Di sekeliling goa itu ada akar besar pohon beringin tua yang menggantung seperti tirai. Aku harus merangkak masuk lewat celah akar itu. Di dalam, suasananya pengap, dingin, dan basah. Tapi yang paling membuatku merinding adalah goa itu berbicara. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam perasaan. Setiap langkahku seperti ditonton. Setiap napasku seperti ditimbang. Aku terus berjalan sampai ke ujung goa, di mana ada satu batu besar berbentuk bulat seperti mangkuk.
Di atasnya ada ukiran yang familiar 3 kepala, tapi kali ini masing-masing menghadap arah berbeda. Satu ke atas, satu ke bawah, dan satu ke dalam. Aku meletakkan tongkat pengingat di tengah mangkuk batu itu, lalu duduk bersila. Perlahan tutup mata, semua jadi gelap, lalu aku melihatnya seluruh kisah dari awal. Dari pengkhianatan, dari penyegelan, dari dendam yang lahir dalam kesunyian. Tapi yang paling mengejutkan, aku melihat wajah leluhurku. Seorang wanita muda, berdiri di tepi jurang, menangis, sambil membawa tongkat yang kini ada padaku. Di belakangnya, 3 sosok bayangan melayang, menunggu keputusan. Wanita itu berteriak, kalau aku pergi, siapa yang akan jaga mereka? Dan jawabannya datang dari bayangan kepala hitam, nanti akan ada yang kembali. Aku membuka mata, dan di depanku tidak ada apa-apa, hanya batu, akar, dan hening. Tapi aku tahu, perjanjian itu telah selesai. Aku tidak tahu apakah aku menutup semuanya, atau hanya menidurkan mereka lebih lama. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi merasa terikat. Aku berjalan keluar dari goa saat fajar mulai menyala. Langit timur berubah oranye, dan suara burung mulai terdengar. Aku melihat Ardi berdiri di kejauhan. Menungguku, aku tersenyum. Lalu berkata, sudah ditutup. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia terasa ringan.